Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Karimah Ramadhani yang akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Fatihah, Ihdinas Shirathal Mustaqim. Di sini dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu surat yang dibaca minimal 17 kali dalam sehari. Kok bisa? Karena kan kita setiap sholat, di setiap rakaat itu kita juga membaca Al-Fatihah. Bahkan di setiap berdoa kita sering dan selalu membaca Al-Fatihah. Nah, ayat yang dibahas pada kajian kali ini itu mengenai ihdinas shirathal mustaqim atau yang artinya tunjukkan kami di jalan yang lurus. Nah, di sini kenapa sih orang yang sudah muslim itu masih minta hidayah setiap hari? Apa sih sebenarnya tujuan hidup menurut Islam? Nah, jadi sebelum masuk ke tujuan hidup ya teman-teman, ihdinas shirathal mustaqim itu adalah ayat yang dibaca setelah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ini mengaku kasih sayang dalam Ar-Rahmanir-Rahim, mengimani hari pembalasan dalam Maliki Yaumiddin, kemudian menyatakan penghambaan dan ketergantungan total dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sampailah pada inti permohonan seorang hamba, yaitu ihdinas shirathal mustaqim. Menariknya, Allah itu tidak mengajarkan kita meminta kekayaan, kesehatan, jabatan, dan kesuksesan terlebih dahulu. Namun Allah meminta kita itu untuk Allah itu menyuruh kita untuk meminta hidayah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar manusia itu bukan apapun yang kecuali hidayah. Nah, sebab seseorang bisa memiliki harta yang melimpah tapi hidupnya tersesat, bisa memiliki ilmu tinggi namun jauh dari Allah, bahkan bisa memiliki kekuasaan besar tetapi berakhir dengan kebinasaan. Karena itu, hidayah itu nikmat terbesar yang dapat diberikan Allah kepada seorang hambanya. Kata ihdina itu berasal dari kata hidayah yang bermakna menunjukkan jalan, membimbing jalan, mengarahkan jalan, serta memberikan kemampuan untuk menempuh jalan tersebut. Para ulama itu menjelaskan kalau kita mengucapkan ihdina, kita tidak hanya meminta ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi kita juga meminta agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan kebenaran tersebut, meneguhkan hati di atasnya, menjaga kita agar tidak menyimpang hingga akhir hayat. Nah, banyak orang mengetahui kebenaran tapi tidak mampu mengamalkannya. Ada yang tahu kewajiban sholat tapi meninggalkannya. Ada yang tahu bahaya riba tapi tetap melakukannya. Ada yang paham pentingnya menutup aurat tetapi belum mampu menjalankannya. Oleh karena itu, ilmu itu aja nggak cukup teman-teman. Seseorang itu butuh taufik dari Allah agar dapat mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Nah, ini sebabnya seseorang itu harus meminta hidayah walaupun ia sudah beriman teman-teman. Gitu. Nah, sering muncul pertanyaan,
kenapa sih kita masih minta hidayah padahal kita udah muslim? Jawabannya karena hidayah itu punya tingkatan yang terus dibutuhkan oleh setiap umat, teman-teman. Setiap di sepanjang hidup kita membutuhkan hidayah untuk mengenal kebenaran, hidayah untuk menerima kebenaran, hidayah untuk mengamalkan kebenaran, hidayah untuk istiqomah, hidayah agar meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan berpegang teguh ke kebenaran tersebut. Nah, terus tiap hari manusia itu kan menghadapi berbagai godaan. Ada godaan syahwat yang dia itu berasal dari hawa nafsu, ada godaan syubhat berupa pemikiran yang menyimpang, ada bisikan setan, tekanan lingkungan, serta fitnah dunia yang terus berubah. Karena itu, seorang hamba itu tidak pernah merasa cukup dengan hidayah yang dimiliki. Ia selalu membutuhkan tambahan petunjuk dan keteguhan dari Allah. Kemudian Allah itu ya teman-teman, Ihdina itu mengajarkan ketulusan. Makna Ihdina bukan Ihdini, tetapi Ihdina atau artinya kami. Maknanya saat membaca Al-Fatihah kita itu bukan mendoakan diri kita sendiri, tapi termasuk keluarga, teman, dan seluruh kaum muslimin. Nah, dalam sebuah hadis, bentar teman-teman, Rasulullah itu pernah menggambar satu garis lurus di tanah dan menggambar banyak garis di kanan dan kirinya. Beliau menjelaskan bahwa garis lurus itulah jalan Allah, sedangkan garis lainnya itu adalah jalan sesat. Yang di atas setiap jalan terdapat setan yang mengajak manusia kepadanya. Hadis ini menunjukkan bahwa kesesatan memiliki banyak pintu, sedangkan kebenaran itu cuma satu, teman-teman. Nah, nih, jadi tadi apa sih tujuan hidup menurut Islam? Jadi tujuan hidup kita itu sebenarnya bahagia dan susah itu cuman ujian. Jadi kaya miskin itu juga ujian. Kebahagiaan itu bukan ukuran dicintai Allah. Kesusahan juga bukan tanda dibenci Allah. Contohnya Nabi Sulaiman itu kaya raya, Nabi Isa hidup sederhana dan miskin, Nabi Ayub diuji kehilangan harta dan kesehatan, semua tetap mulia teman-teman di sisi Allah. Jadi Allah itu tidak memandang apapun dari kita. Ya, yang dipandang itu adalah ketaatan kita, teman-teman. Sukses hidup itu dia harus tetap berada di jalan yang lurus. Namun di jalan yang lurus itu kita tidak berarti selalu bahagia ya teman-teman. Kemudian Ihdina itu mengajarkan tentang ketulusan. Jadi pelajarannya kita tuh hidup bersama orang lain. Nah, orang lain itu sering menjadi ujian bagi kita juga. Nah, saat kecewa ke orang lain, kita tuh harus tetap mendoakannya. Kita nggak boleh membenci sebegitunya, teman-teman ya. Jadi kalau kita kesel ke seseorang, itu mending kita mendoakan supaya dia itu mendapatkan hidayah atau dilapangkan dadanya. Nggak boleh ya teman-teman kita ikut dendam, ikut membalas. Kemudian itu contohnya ketika
ada suami istri yang saling menjadi ujian, mereka yang sering bertengkar gitu teman-teman. Terus orang tua dan anak yang saling menjadi ujian, itu yang mungkin ada cekcok gitu ya teman-teman. Terus guru murid saling jadi ujian, itu mungkin juga kebencian dari murid ke guru atau guru ke murid. Kemudian doa ini itu juga melatih empati, kepedulian, dan ketulusan. Nah, ini ya teman-teman, membersihkan hati dari dendam dan kebencian itu realitanya nggak semua orang itu hanya mengecewakan kita. Sebagian bahkan menyakiti, memfitnah, dan menzalimi. Pelajaran dari ayat ini itu ketika tetap membaca ihdinas sirotol mustaqim, itu kita tetap mendoakan mereka agar diberi petunjuk supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau dari kisah Ali bin Abi Thalib, itu dulu terjadi perang Jamal. Ali tetap menjaga hati dan kebencian dan tetap menghormati para sahabat yang berbeda pendapat. Jadi nggak boleh semena-mena. Nah, teladan Rasulullah itu ketika beliau itu dilempari batu di Taif, terus tidak mendoakan kebinasaan untuk mereka, tapi mendoakan hidayah bagi mereka, jadi supaya mereka bertaubat. Kemudian hidayah itu harus dicari dan bukan ditunggu. Dalam Al-Fatihah kita itu diajarkan untuk meminta hidayah. Artinya kita itu harus mencari dengan usaha. Oke. Nah, cara mencarinya itu dengan belajar agama, dengan menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, bertanya kepada ulama. Kemudian syarat mendapat hidayah itu dengan memuji Allah, berzikir, dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin, dengan bersyukur, berdoa, itu termasuk memuji Allah teman-teman. Kemudian bertauhid itu berdoa dan selalu percaya kepada Allah, hanya menyembah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, bertawakal itu dengan membaca iyyaka nasta'in itu dari teman-teman di Al-Fatihah. Nah, setelah itu baru meminta ihdinas sirotol mustaqim. Kemudian ada dua jenis hidayah ya teman-teman. Yang pertama itu hidayah dalalah, itu adalah petunjuk untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya mendengar ceramah, membaca buku Islam, belajar Al-Quran. Nah, kalau hidayah taufik itu kekuatan untuk mengamalkan kebenaran tersebut teman-teman. Contohnya, tahu sholat itu wajib, lalu benar-benar sholat. Kemudian tahu hijab itu wajib dan mampu berhijab. Kemudian tahu sedekah baik, lalu mampu bersedekah.
Nah, kenapa sih kita terus membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena kita itu masih berpengetahuan sedikit, amal kita masih kurang, banyak kebaikan yang belum kita lakukan. Kita membutuhkan istiqomah hingga akhir hayat. Seorang muslim itu butuh hidayah untuk mengetahui, mengamalkan, dan untuk istiqomah. Oke, sebelum masuk kesimpulan, kata al-mustaqim itu tadi artinya lurus ya teman-teman, tidak bengkok, tidak mencelek kemana-mana, tidak menyimpang dan mengantarkan seseorang ke tujuan dengan cara yang paling tepat. Jalan lurus itu adalah jalan yang menghubungkan seorang hamba dengan ridha Allah dan surganya. Jalan ini bukan jalannya mengikuti hawa nafsu, bukan juga jalan yang mengikuti tradisi tanpa ilmu. Jalan lurus itu adalah jalan yang dibangun atas wahyu Allah. Nah, para ulama itu menafsirkan jalan lurus dengan beberapa penjelasan. Nah, sebagian itu mengatakan kalau jalan lurus itu adalah Islam. Sebagian mengatakan Al-Quran. Sebagian mengatakan sunnah Rasul. Sebagian mengatakan jalan lurus itu sebuah ketaatan kepada Allah secara keseluruhan. Semua penafsiran tersebut sebenarnya saling melengkapi karena Islam itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika seorang muslim membaca ayat ini dalam sholat, sebenarnya ia sedang memperbarui komitmennya kepada Allah. Ia mengakui bahwa dirinya lemah dan tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Allah. Kemudian ia sadar bahwa hati manusia itu sangat mudah berubah. Hari ini seorang bisa taat, besok bisa tergelincir dalam dosa. Hari ini seseorang bersemangat beribadah, besok bisa lalai dalam ibadahnya. Oleh karena itu, doa meminta hidayah itu harus terus diulang, teman-teman. Nah, pengulangan doa ini di setiap rakaat sholat menunjukkan betapa pentingnya hidayah. Kalau seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu dengan jumlah minimal 17 rakaat sehari, berarti ia mengulang permintaan hidayah ini setidaknya 17 kali dalam sehari. Ini akan menjadi bukti bahwa kebutuhan terhadap petunjuk Allah itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Dalam kehidupan sehari-hari, jalan lurus itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam belajar, jalan lurus itu berarti mencari ilmu yang bermanfaat dan menggunakan untuk kebaikan. Dalam bekerja, jalan lurus itu berarti mencari rezeki yang halal dan menjauhi kecurangan. Dalam pergaulan, jalan lurus itu berarti memilih lingkungan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam menggunakan media sosial, jalan lurus berarti menggunakan teknologi untuk menyebarkan manfaat dan menghindari kemaksiatan. Dalam keluarga, jalan lurus berarti menjalankan hak dan kewajiban sesuai tuntutan agama. Dari ayat ini kita juga belajar kalau manusia nggak boleh
merasa aman dari kesesatan. Hati manusia itu berada di antara jari Allah dan Allah membolak-balikkan sesuai kehendaknya. Karena itu para ulama sangat takut kehilangan hidayah meskipun mereka adalah orang yang paling soleh. Semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Dan semakin sering ia memohon agar tetap berada di jalan yang lurus. Nah, mungkin bisa masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Di penghujungnya, intinya tujuan hidup itu bukan mengejar bahagia, tapi mencari ridha Allah. Bahagia dan susah itu sama-sama ujian. Ihdina itu mengajarkan ketulusan dan mendoakan sesama. Hidayah harus dicari dengan ilmu dan berusaha. Kita membutuhkan hidayah setiap hari sampai akhir hayat. Hidayah itu kan tadi kebutuhan terbesar manusia. Ilmu aja itu tidak cukup ya tanpa taufik dari Allah. Orang beriman tetap membutuhkan hidayah setiap saat. Hidayah juga harus dijaga dengan doa, ilmu, amal soleh. Dan ayat ini mengajarkan kerendahan hati karena manusia tidak mampu istiqomah sepenuhnya tanpa pertolongan Allah. Kesuksesan dunia dan akhirat bergantung pada sejauh mana seseorang mendapat dan mempertahankan hidayah dari Allah. Selama kita tetap berada di jalan yang lurus, maka kita telah menjadi orang yang sukses di sisi Allah, meskipun hidup tidak selalu mudah dan tidak selalu bahagia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.